Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semuanya, kembali lagi di sini bareng saya Fahrul, dan di video kali ini saya mau jawab beberapa pertanyaan dari teman-teman di video saya sebelumnya. Nah, di sini ada pertanyaan dari channel YP7GB. Assalamualaikum Bang Fahrul. Waalaikumsalam. Mau tanya dong, bagaimana agar bisa belajar bahasa coding atau pemrograman untuk pemula? Oke, bagus ya. Bang Channel mungkin ini baru belajar bahasa pemrograman ataupun baru belajar coding. Di sini saya punya website bagus ya buat teman-teman juga yang lagi belajar coding gitu. Mungkin bingung nih mulai dari mana, kemudian alurnya seperti apa. Nah, silakan teman-teman kunjungin aja di sini websitenya roadmap.sh. Ini tuh website untuk menentukan workflow ataupun study flow kita itu ke arah mana nih. Di sini kan pilihannya udah banyak ya. Ada front end, back end, DevOps, bahkan AI ini yang lagi booming pun ada di sini ya. Teman-teman bisa pilih. Nah, di sini saya contohin, mungkin ketika teman-teman tuh baru belajar coding gitu ya, umumnya kan ke website gitu ya. Belajarnya tuh HTML, CSS, JavaScript. Nah, silakan pilih yang front end gitu. Misal kalau teman-teman mau langsung nih ke data-data kayak AI, silakan langsung masuk aja ke AI Engineer. Di sini saya contohin untuk yang front end aja. Karena memang basic yang mungkin bisa dibilang cukup mudah untuk digapai itu adalah HTML, CSS dan juga JavaScript. Kita akan coba masuk ke front end. Nah, by the way, di sini saya juga sebenarnya tidak begitu menerapkan secara keseluruhan dari rekomendasi milik roadmap.sh ini. Nah, contoh di sini ya. Di sini kita mempelajari tentang basic HTML, writing semantic HTML, jadi kayak misal tag pembuka, tag penutup, kemudian tag buat teks itu seperti apa, kayak ada P, H1, span, segala macam. Terus kalau buat gambar itu ada IMG dan lain-lain. Kemudian di sini ada form and validation, ini juga penting. Kemudian access, SEO basic gitu ya. Pokoknya HTML yang basicnya. Kenapa sebelumnya saya bilang bahwa tidak seluruhnya yang direkomendasikan roadmap saya aplikasikan? Karena pada saat itu saya lagi buru-buru buat belajar, teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat di sini kan ada beberapa menu ya, seperti ada writing HTML, kemudian form. Nah, di sini yang saya aplikasikan hanya dua ini aja. SEO basicnya itu saya skip karena saya ingin mempelajari dulu nih basic-basicnya secara keseluruhan gitu. Nah, setelah saya udah bisa nih basic-basicnya, SEO aja nih kebetulan waktu itu di skip. Langsung saya next ke CSS, teman-teman. Jadi di sini ada layout, kemudian basicnya sama responsif. Nah, ini penting ya. Di CSS ini tidak saya skip sama sekali karena memang basic CSS itu penting, kemudian making layout juga penting, kemudian responsive design ini juga penting. Begitu juga pengembangan CSS-nya seperti penggunaan variabel CSS, framework CSS seperti Bootstrap dan lain-lain gitu ya. Nah, habis dari HTML dan CSS, saya saranin teman-teman tuh bikin website dulu, kayak misal singkatnya tuh website profile kayak gitu ya. Nah, itu kan ada HTML, CSS-nya juga nih ya. Saya juga sebenarnya udah buatkan juga video saya yang ini, itu bikin profile website pakai HTML dan juga CSS dengan bantu oleh Bootstrap. Nah, mungkin kalau teman-teman udah sampai tahap belajar HTML CSS nih, bisa tonton video saya yang ini. Nah, kemudian di sini kita masuk ke bagian JavaScript. Nah, jadi kan sebelumnya itu HTML dan CSS itu bukan bahasa pemrograman, teman-teman. Dia hanyalah sebuah alat untuk memarkup. Beda halnya dengan JavaScript. JavaScript itu kan dia bisa melakukan kondisi-kondisi seperti operasi, kemudian konektivitas ke database dan banyak lagi. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada learn basic JavaScript ya. Jadi basic JavaScript itu banyak banget, teman-teman. Mungkin teman-teman kalau udah search sebelumnya nih di YouTube ataupun di course-course seperti itu kan JavaScript ada banyak kayak seperti variabel, tipe data, function, asinkronus segala macam. Wah, itu banyak banget. Bisa memerlukan hampir 1 bulan benar-benar gitu ya buat belajar JavaScript itu yang basic. Kemudian di sini ada learn DOM manipulation. Jadi ketika HTML CSS kita udah terbuat nih, nanti kita bisa modifikasi dengan JavaScript. Kayak semisal nih, ketika tombol dipencet maka akan muncul pop up. Ketika tombol dipencet maka komponen baru akan muncul. Nah, kemudian di sini terakhir ada fetch API. Jadi bagaimana website kita di front end itu bisa berinteraksi dengan database, teman-teman. Itu yang disebut dengan fetch API ataupun integrasi dengan API. API itu kayak application programming interface. Dia itu salah satu cara supaya kita bisa berkomunikasi dengan backend dan juga database. Nah, kalau teman-teman itu baru belajar ngoding gitu ya, nah saya saranin belajar JavaScript basic dulu sama DOM manipulation. Kalau untuk fetch API itu agak struggle, teman-teman. Karena apa?
kita harus nyari dulu nih API-nya, baik itu bikin sendiri ataupun dari public. Nah itu memang agak susah jika teman-teman menggunakan API dari public ataupun bikin sendiri, karena kalau bikin sendiri kan pasti teman-teman belajar juga tuh yang namanya backend developer. Nah itu udah beda lagi antara HTML, CSS, JavaScript biasa dengan backend developer. Nah baru setelah kalian udah bisa nih HTML, CSS, JavaScript, bikin lagi websitenya. Kayak semisal mau bikin website buat bisnis UMKM tetangga teman-teman, nah itu boleh banget tuh sekalian nyari pundi-pundi uang juga kan, siapa tahu modal dari HTML, CSS, JS tuh udah bisa nyari duit. Nah selanjutnya di sini ada kita milih version control system, ada Git gitu ya, semisal ketika teman-teman itu mau nyimpen kodenya. Nah di sini kan ada nih ya bentuk GitHub, GitLab sama Bitbucket. Nah, habis itu teman-teman tuh disuruh milih package manager. Nah, gunanya tuh buat apa? Package manager itu membantu kita untuk menggunakan fitur-fitur ataupun fungsi-fungsi dari luar ke project dalam kita. Contohnya kayak misal kita mau bikin komponen header ataupun komponen sidebar. Kita udah nggak perlu lagi coding manual dari nol lagi. Kita cukup pakai fitur dari luar, kita pakai ke dalam, kita install pakai package manager ini. Makanya di sini ada 3 jenis, teman-teman. Ada NPM, PNPM, dan juga YAR. Nah, silakan teman-teman pilih sesuai dengan kesukaan teman-teman. Biasanya itu umumnya itu untuk awal pakainya NPM, yaitu Node Package Manager. Nah, setelah kita milih Package Manager, abis itu nih di front end-nya kita milih framework. Ada React.js, Vue, Angular, dan lain-lain. Nah, kalau teman-teman perhatikan di channel YouTube saya, itu lebih banyak membahas React.js. Karena React.js itu fleksibel, bisa dipakai buat website, bisa dipakai buat mobile juga. Nah, kalau mobile namanya React Native. Kalau di website namanya React.js. Silakan teman-teman sesuaikan. Boleh dicoba semua kok. Jadi nanti teman-teman bisa tahu nih kira-kira mana framework yang paling sesuai sama style ngoding teman masing-masing. Setelah kita milih framework, kita milih CSS frameworknya nih. Nah, di sini ada Tailwind. Jadi tuh CSS framework ada banyak seperti yang udah saya sebutkan tadi. Ada Tailwind CSS, kemudian ada Bootstrap, Bulma, Material UI, dan lain-lain. Teman-teman bisa explore supaya apa? Supaya penulisan style kita itu jadi lebih mudah. Oke, setelah daripada itu, nah di sini udah banyak lagi ya, teman-teman bisa tingkatin nih. SSR itu adalah server side rendering, itu bagaimana website kita memproses data, mau prosesnya di server atau mau prosesnya di klien. Nah, seperti yang udah saya bilang, mobile apps di sini ada React Native ya. Itulah sebabnya kenapa saya pakai React.js, karena React.js itu bisa dipakai di sini ya. Di website React.js bisa dipakai juga di mobile, yaitu React Native. Saya juga udah bikin video saya yang ini, itu membuat sebuah aplikasi yang terintegrasi dengan backend machine learning menggunakan React Native ini teman-teman untuk si mobile apps-nya. Nah, kalau teman-teman di sini scroll lagi, desktop app JavaScript juga support nih. Di sini ada Electron.js, itu bukan bawaan. Electron.js itu bisa di-coding pakai bahasa JavaScript juga. Nah, di sini saya juga mau kasih saran ini. Ketika teman-teman ingin terjun ke dunia IT, lebih baik itu spesifik ataupun spesialis satu bidang aja. Kalau teman-teman tuh fokus di website, itu ya udah tekanin di website. Ataupun mau lebih fokus lagi nih ke backend atau front end, nah itu lebih bagus lagi. Ataupun kalau misalnya mau ke IT-nya itu ke data analis, oh ya udah mainnya di situ Python. Begitu juga dengan AI nih. AI itu kan lagi naik daun ya sekarang, makanya tuh teman-teman pelajarin tuh Python, TensorFlow, Torch, segala macam tuh pelajarin. Jadi usahakan fokusnya tuh satu aja, jangan ke berbagai jenis. Karena kalau misalnya kita fokusnya ke berbagai jenis, nanti ketika suatu teknologi itu berkembang, teman-teman pusing. Kita harus ngejar yang A, harus ngejar yang B, harus ngejar yang C juga. Makanya lebih baik untuk pekerjaan yang diseriusin supaya kita dapat uang gitu ya, itu spesialis satu aja. Karena nanti ketika di dunia kerja pun yang dicari itu adalah spesialis. Nah, untuk nyari projectnya sendiri, apalagi kalau misalnya teman-teman ini masih anak kuliahan, ya mungkin nanti akan saya bahas di video terpisah. Kalau teman-teman mau saya bahas juga, boleh komentar di bawah, nanti akan saya bahas. Nah, habis itu dari Bang Channel YP7GB ini juga nanya lagi nih, kalau ambil kayak kursus itu worth it nggak Bang? Sebenarnya ambil kursus atau enggak itu balik lagi ke tujuan teman-teman ya. Mungkin ada yang kursusnya itu bootcamp, jadi setelah teman-teman menyelesaikan kelas, itu akan diarahkan ke project-project. Dengan menggunakan bootcamp juga, pasti teman-teman ini dapat lingkungan baru nih, entah itu mentor ataupun teammates yang bisa jadi rekan project teman-teman. Nah, bisa aja tuh dari kenalan bootcamp itu bisa ditawarin proyekan-proyekan nih. Kalau semisal teman-teman lulus di kelas itu dengan baik, bisa aja orang tahu, oh dia kerjanya bagus, dia bisa ngoding dengan sesuai best practice-nya. Ya udah kita panggil aja dia supaya ikut di project kita. Nah, bisa seperti itu ya teman-teman, karena memang beberapa project saya pun itu dari
teman-teman saya juga. Nah, kalau bicara soal materinya, sebenarnya di platform-platform seperti YouTube, kemudian ada seperti di coding, terus ada kelas-kelas yang lainnya, itu sebenarnya worth it aja. Karena kelas yang disajikan itu udah benar-benar terstruktur. Jadi kita udah nggak pusing lagi abis belajar A, belajar apa lagi nih? Karena memang untuk workflow belajarnya itu udah disusun. Begitu juga dengan sampai ujian akhirnya, teman-teman tuh harus bikin apa aja, objektifnya itu apa, itu udah disusun. Jadi goalsnya itu udah benar-benar kebentuk nih. Bisa juga sebelum teman-teman beli kelasnya itu ada deskripsi kelasnya, kayak semisal tujuannya itu sampai mana, objektifnya apa aja, ilmu yang akan teman-teman dapatkan itu apa aja. Nah, itu bisa jadi perhitungan teman-teman juga ingin menentukan beli kelas ataupun belajar bebas di internet. Karena keduanya itu sama-sama bermanfaat kok. Kalau dari saya sendiri, saya udah pernah nyobain keduanya, belajar di salah satu platform, gratis juga sih sebenarnya. Begitu juga dengan belajar mandiri. Dan kalau menurut saya, dua-duanya sama-sama bagus kok. Tinggal disesuaikan saja sama kebutuhan. Mungkin kalau teman-teman mau strike push nih, mau buru-buru belajar, teman-teman bisa manfaatkan website tadi tuh, roadmap.sh buat ngelihat flow-nya, kemudian belajar cari aja materi yang dituju di YouTube ataupun di Google. Atau AI sekarang juga udah bisa ngajarin kita coding juga kok. Seperti itu. Semoga membantu ya Bang channel YP7GB. Abis itu di sini ada pertanyaan dari Afif Akmal Maulana ya. Wajar gak sih Mas, saya kelas 11 SMK baru bikin web pakai Laravel, Filament, belum punya arah mau fokus kemana. Jadinya setengah-setengah pahamnya. Kelas 11 SMK bisa bikin website pakai Laravel dan Filament itu udah bagus banget loh, Bang Akmal gitu ya. Saya dulu waktu kelas 11 itu baru bisa PHP native biasa. Itu abang udah bisa pakai Laravel, itu udah jago banget sih. Jadi nggak perlu minder lagi. Dan kalau buat bingung fokusnya mau ke arah mana, karena abang ini udah bisa pakai Laravel, silakan ditekunin dulu tuh buat backend developernya. Kayak mungkin pelajari untuk relasi table, kemudian pakai database SQL dan NoSQL, dan banyak hal lagi yang bisa dilakukan di backend developer. Karena memang backend itu nggak sekedar CRUD itu, create, read, update, delete data. Ada juga metode-metode lainnya tuh kayak semisal payment fitur. Nah, payment itu susah banget loh. Nah, mungkin teman-teman tuh bisa juga nih kalau misal punya basic Laravel gitu mau ditekunin. Nah, mungkin bisa teman-teman bikin e-commerce yang lebih kompleks. Nanti website itu bisa dijual juga ke UMKM punya tetangga, UMKM punya temen gitu ya. Jadi bisa ditawarin dulu nih sambil belajar, sambil kita jualan juga. Atau jika teman-teman nih udah bikin suatu project, itu bisa di videoin, habis itu upload di platform-platform kayak TikTok ataupun Instagram. Jadi orang-orang tuh bisa tahu kalau teman-teman tuh bisa di bagian back-end loh, bisa di bagian front-end, bisa bagian AI, data analis. Jadi itu juga bisa menambah pintu rezeki teman-teman. Pokoknya nggak usah insecure, harus tetap pede karena memang di kelas 11 sudah bisa Laravel itu udah hebat banget pokoknya. Oke, mungkin segitu aja dulu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di video saya sebelumnya. Kalau kalian mau nanya juga ataupun mau diskusi, boleh langsung komentar di bawah aja. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.